Lalu di sini kami ingin menjelaskan tentang pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Perkenalkan anggota kelompok 3 yaitu Zahra Syahran, Adinda Nurdiani Putri, Ratu Nurfitria, Afifah Fuad Sobari, Adela Nur Agustina, Fani Damayanti. Definisi: pengambilan keputusan dalam ketidakpastian menunjukkan suasana keputusan di mana probabilitas hasil-hasil potensial tidak diketahui, tak diperkirakan. Dalam suasana ketidakpastian pengambil keputusan sadar akan hasil-hasil alternatif dalam bermacam-macam peristiwa, namun pengambil keputusan tidak dapat menetapkan probabilitas peristiwa. Teknik penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. 1. Kriteria Maximax. Kriteria Maximax ini adalah kriteria yang tidak valid, karena hanya mempertimbangkan hasil yang paling optimistik dan mengabaikan semua keadaan yang mungkin, payoff, dan probabilitas yang lainnya. Teknik 2. Kriteria Maximin. Dalam kriteria Maximin, pengambil keputusan dianggap pesimis atau konservatif tentang masa depan. Menurut kriteria ini, hasil terkecil untuk setiap alternatif dibandingkan dengan alternatif yang menghasilkan nilai maksimal dari hasil-hasil minimal yang dipilih atau memilih alternatif yang minimalnya paling besar. 3. Kriteria Regret. Kriteria Regret atau kriteria minimax pertama kali diperkenalkan oleh L.J. Savage yang didasarkan pada konsep opportunity loss atau regret. Pada kriteria ini pengambil keputusan dapat diperoleh hasil keputusan yang maksimal agar tidak terjadi suatu penyesalan, regret, dan dapat bertindak ke depan dengan melihat keadaan masa lalu. Menurut kriteria ini, pengambilan keputusan akan mengalami suatu kerugian apabila suatu peristiwa terjadi menyebabkan alternatif yang dipilih kurang dari payoff maksimal. 4. Kriteria Hurwitz, kompromi antara Maximax dan Maximin. Leonid Hurwitz. Hurwitz mengusulkan suatu kriteria yang terletak antara kriteria ekstrim Maximin yang pesimistik dengan kriteria ekstrim Maximax yang optimistik. Menurut kriteria Hurwitz, pengambil keputusan menggunakan rata-rata tertimbang dari nilai terkecil dan terbesar pada masing-masing alternatif strategi. 5. Kriteria Laplace. Kriteria ini disebut juga kriteria equal likelihood. Menurut kriteria ini, pengambilan keputusan mengasumsikan bahwa probabilitas terjadinya berbagai kondisi adalah sama besarnya. Pada kriteria ini, pengambil keputusan tidak dapat menentukan atau mengetahui probabilitas terjadinya berbagai hasil, sehingga diasumsikan bahwa semua kejadian mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadinya atau setiap hasil memiliki probabilitas yang sama. Hasil yang dipilih adalah yang memiliki nilai tertimbang tertinggi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.